Shalom saudara terkasih dalam Tuhan, bahagia sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara melalui program Renungan Harian Channel 5M. Saya berdoa, kiranya saudara dan seluruh keluarga selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa aman dalam perlindungan, penyertaan, serta pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Sebelum kita mendengarkan program Renungan Harian ini, mari siapkan hati saudara, kita sama-sama berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan renungan harian yang akan kami dengarkan ini, beri kami hikmat-Mu, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu, dan mempraktekkannya dalam kehidupan kami saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami siap diberkati melalui episode ini. Amin. Renungan diambil dari Kolose 2 ayat 7, demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita masih dalam rangkaian episode Dewasa Rohani, di mana melalui rangkaian episode ini, kita sama-sama belajar untuk menjadi pribadi orang-orang percaya yang memiliki kedewasaan rohani. Untuk episode kali ini, penekanan pada bagian dibangun di atas Dia. Selain menggunakan tanaman sebagai lambang hubungan orang percaya dengan Tuhan Yesus, Rasul Paulus juga menggunakan bangunan untuk menggambarkan hubungan tersebut. Paulus menekankan bahwa hidup kita harus dibangun di atas Dia. Yang merupakan dasar dari suatu bangunan adalah fondasinya. Akar berbicara tentang fondasi. Suatu gedung harus dibangun di atas fondasi yang kuat. Gedung akan kuat dan kokoh kalau memang fondasinya kuat. Tidak mungkin gedung yang tinggi, kuat, dan megah dibangun di atas fondasi yang asal-asalan. Demikian juga bila fondasi sudah begitu kuat, maka tidak mungkin gedung yang dibangun di atasnya adalah suatu bangunan sederhana, tidak permanen, tidak kuat, dan dengan kualitas bahan bangunan yang rendah. Bila fondasi sudah begitu kuat, namun bila gedung di atasnya tidak layak, tidak sepadan dengan fondasinya, maka sesungguhnya fondasi tersebut tidak berfungsi. Fondasi sangat penting, bahkan lebih penting dari bagian bangunan lainnya, apalagi di daerah rawan bencana. Fondasi yang kuat harus merupakan jaminan. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur bahwa fondasi kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Kita membangun hidup kita di atas fondasi yang sudah ada. Dia, Yesus, adalah fondasi semua kehidupan. Karena fondasi hidup kita adalah Yesus, maka gedung kehidupan kita haruslah merupakan gedung yang berguna dan berfaedah, yang menjadi berkat. Hidup yang dibangun di atas fondasi yang kuat bukanlah hidup yang seenaknya, sembrono, dan asal-asalan. Letak fondasi adalah tertanam di dalam tanah, karena itu sering tak terlihat. Yang kita lihat adalah bangunan di atasnya. Demikian juga gedung atau bangunan kehidupan kita. Orang lain cenderung melihat hidup kita dan bukan fondasi hidup kita. Sebab itu, orang akan menilai kehidupan kita terlebih dahulu, baru kemudian menilai fondasinya. Jangan sampai kita membangun kehidupan yang reot dan tidak bermutu di atas fondasi Yesus Kristus. Jangan sampai orang salah menilai Yesus Tuhan kita karena hidup kita yang tidak benar. Jangan karena kesaksian hidup kita yang tidak Kristiani, membuat orang lain kemudian menolak kekristenan. Justru harus sebaliknya, karena kehidupan kita yang baik, yang bermutu, yang berdampak positif pada banyak orang, lalu kemudian orang lain akan bertanya tentang dasar hidup kita, tentang fondasi hidup kita, sehingga orang lain akan berusaha untuk mengetahui siapakah Tuhan kita, siapakah andalan hidup kita, yang kita jadikan fondasi dalam kehidupan kita. Mungkin saja kita tidak dapat bersuara lantang bahwa kita adalah orang Kristen. Namun yang bisa kita lakukan, yaitu bersaksi dengan baik melalui kehidupan kita. Sedemikian rupa sehingga orang lain akan otomatis mengetahui bahwa kita adalah pengikut Yesus yang sejati. Orang lain bisa tertarik atau tidak tertarik pada Yesus,
tergantung pada kualitas hidup dan kesaksian kita. Saudara terkasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kualitas bangunan kehidupan saudara? Rasul Paulus menekankan tentang pentingnya kualitas bangunan kehidupan yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus. Kita bisa memilih kualitas bahan bangunan kita. Emas, perak, atau batu permata adalah bahan bangunan yang berkualitas tinggi, sedangkan kayu, rumput kering, dan jerami adalah bahan bangunan yang berkualitas rendah. Karena itu, alangkah tidak sepadannya bila fondasi bangunan yang sudah begitu hebat, di atasnya dibangun gedung dengan bahan bangunan kayu, rumput kering, atau jerami. Seharusnya di atas fondasi yang begitu mahal, yaitu Yesus Kristus yang telah mencurahkan darahnya sebagai penebus dosa kita dan jaminan kehidupan kita. Kita membangun suatu kehidupan dengan bahan emas, perak, atau batu permata, sehingga dengan demikian bukan saja bangunan kehidupan kita jadi berkat, namun juga ketika bangunan kehidupan kita kelak diuji, tidak akan terbakar. Artinya, kita masuk dalam kekekalan. Mari kita bangun hidup kita di atas fondasi Yesus Kristus dengan kualitas hidup yang bermutu. Kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Tetapi hendaklah kita juga membangun di atas Dia suatu bangunan kehidupan yang berguna, bernilai, bermutu, dan menjadi berkat. Mari kita bangun segenap aspek hidup kita di atas fondasi Yesus Kristus. Kita jalankan usaha, bisnis, pekerjaan, bahkan pelayanan, bukan hanya sekedar berdasarkan iman percaya kepada Tuhan, namun kita terapkan sepenuhnya setiap bagian kebenaran firman-Nya dalam usaha, bisnis, pekerjaan, dan pelayanan kita. Kita sudah punya dasar fondasi yang luar biasa, yaitu iman percaya kepada Tuhan. Jangan didiamkan, jangan sia-siakan. Mari dirikan bangunan kehidupan yang kokoh, yang kuat, yang megah, yang mencerminkan kemuliaan-Nya, sehingga menarik orang datang kepada Tuhan. Mari saudara, siapkan hati, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan buat anugerah keselamatan yang telah Engkau berikan bagi kehidupan kami. Dan kami gunakan sebagai fondasi dasar iman kepercayaan kami, sebagai fondasi dasar dalam membangun kehidupan kami. Kami tidak mau menyia-nyiakan fondasi yang begitu mahal dan luar biasa dalam kehidupan kami. Dan kami mau mendirikan bangunan kehidupan kami di atas fondasi tersebut dengan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas tinggi. Beri kami kekuatan dan kemampuan ya Tuhan untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat seluruh pendengar episode ini. Tuhan berikan mereka kemampuan untuk mendirikan bangunan kehidupan mereka menggunakan bahan bangunan yang berkualitas, yaitu dengan cara menerapkan sepenuhnya setiap bagian kebenaran firman Tuhan dalam usaha, bisnis, pekerjaan, rumah tangga, dan pelayanan mereka. Sehingga setiap mereka memiliki bangunan kehidupan yang menjadi berkat bagi banyak orang yang mencerminkan kemuliaan Tuhan dan pada akhirnya menarik orang untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, siapkan hati untuk menerima berkat dari Tuhan. Sempurnakan episode renungan harian ini melalui berkat-Mu ya Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera, kasih karunia, berkat anugerah yang berlimpah-limpah di dalam nama anak-Nya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kita, di dalam persekutuan yang indah yang manis bersama dengan Roh Kudus, memenuhi kehidupan setiap kita, saudara dan saya saat ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali menjemput kita, dan kita semua akan hidup memerintah bersama dengan Dia, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, terima kasih untuk support dan kebersamaannya melalui channel ini. Terus doakan channel ini kiranya senantiasa boleh menjadi berkat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga kesehatan saudara dan senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.